Desa Plangas merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Dengan luas area sekitar 5.598 hektar, wilayah desa ini memiliki potensi alam yang luar biasa baik itu keanekaragaman geologi, flora dan fauna, hingga adat istiadat lokal. Nah, pemirsa desaku, kira-kira di episode kali ini ada keanekaragaman apa ya di Desa Plangas? Jadi, selamat menyaksikan Desaku. Asli dan asri. Kata ini mungkin cukup menggambarkan keunikan dari Desa Plangas yang ada di Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat. Hingga kini masyarakatnya berbaur dengan tradisi dan kearifan lokal yang turun-temurun dilestarikan. Kalau misalnya di sini tapi udah ada alat. Oh, boleh. Iya. Oh, ini ya, Bu. Iya. Uniknya lagi, Desa Plangas menjadi salah satu geosite dengan keragaman geodiversity baik dari alam budaya serta kekhasan kulinernya. Kuliner mungkin bukan satu-satunya yang menjadi keunikan dari desa ini. Hal lain yang hingga kini terjaga kuat dari masyarakat Plangas adalah ketergantungan mereka dengan alam. Inilah yang menghantarkan saya untuk lebih mengenal desa yang sejak dulu masyarakat adatnya dikenal dengan suku Jering, suku tertua di Pulau Bangka. Desa Plangas yang terletak di pertengahan pusat kota Kecamatan Simpang Tritip yang mempunyai luas wilayah 5.598 meter persegi, kemudian dengan jumlah penduduknya yang berjumlah 2.486 jiwa. Kemudian Desa Plangas juga berbatasan dengan beberapa desa tetangga yang berbatasan dengan wilayah di sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Natuna, kemudian untuk sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Pradong dan Desa Brang, dan kemudian untuk sebelah selatannya berbatasan dengan Desa Simpang Tiga, kemudian di sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Simpanggung. Keunggulan yang bisa kita handalkan untuk geosite Desa Plangas yaitu wisata alam yang terdapat di dalamnya, yang bisa kita jual keunikannya ke depannya, termasuk ada hewan-hewan, kemudian ada juga jenis bebatuan di dalamnya, kemudian jenis batang kayu yang sifatnya sudah tua untuk bisa kita promosikan untuk keluarnya nanti sebagai bahan penelitian juga di dalamnya. Ketergantungan masyarakat Desa Plangas dengan alam tergambar dari keberadaan Bukit Penyabung. Bukit yang sejak lama dimanfaatkan oleh suku Jering untuk kehidupan sehari-hari.
Keasrian bukit ini juga menjadi daya tarik banyak peneliti yang kemudian menetapkan Bukit Penyabung sebagai geosite dari Geopark Bangka Barat. Dan ini menjadi pengalaman berharga bagi saya karena dapat menyambangi Penyabung, salah satu saksi keakraban masyarakat Desa Plangas dengan alam yang ada di desanya. Bukit Penyabung merupakan salah satu geosite dari Geopark Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Hutan di bukit ini masih sangat asri, sebab menjadi sumber kerajinan oleh masyarakat sekitar. Nah pemirsa, seperti apa ya kerajinan yang terdapat dari Bukit Penyabung ini? Jadi terus saksikan program Desaku. Kali ini saya bersama warga desa kembali mengunjungi Bukit Penyabung untuk mengenal potensi dari bukit ini yang bisa dimanfaatkan masyarakatnya. Pelepah aren dari pohon aren yang banyak tumbuh di kaki Bukit Penyabung ini menjadi salah satu contohnya. Warga desa rutin mencari lidi pohon aren untuk dijadikan kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat desa. Nah, pemirsa desaku, potensi yang terdapat di hutan di Bukit Penyabung ini, seperti salah satunya yang di tangan saya ini adalah lidi dari pohon aren ya Bang ya? Iya. Kalau bahasa Bangkanya? Bahasa Bangkanya kabung. Iya, pohon kabung nih pemirsa. Nah, ternyata lidi ataupun pohon lidi ini bisa menjadi kerajinan yang sangat-sangat bermanfaat tentunya ya Bang ya. Jadi nanti ikuti terus perjalanan kita di program Desaku. Jadi Bukit Penyabung ini berada di kawasan HP yang mana izinnya dari Kementerian Kehutanan. Luasannya 92 hektar, sekitaran 92 hektar. Untuk keasriannya Bukit Penyabung ini sudah dijaga ratusan tahun. Kita bisa lihat dari pepohonannya yang masih asri dan belum dirambah sama sekali.
Jadi 92 hektar itu yang masuk kawasan HP-nya, tapi secara kebudayaannya masyarakat masih menjaga sekitar ratusan hektar untuk Bukit Penyabungnya sendiri. Sejauh ini potensi yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Pelangas itu tumbuhan-tumbuhan herbal dan juga buah-buahan hutan. Kalau dari bukit ini potensi wisatanya kita mengangkat wisata edukasi, jadi kita bakal ada pengenalan pohon herbal dan juga pengenalan tentang biodiversitinya, tuh hewan-hewan langka dan segala macamnya. Juga pengenalan tentang bebatuannya. Jadi kita di sini ngangkatnya temanya geopark, itu geodiversity sama cultural diversity-nya yang kita angkat untuk wisata edukasi gitu. Lidi yang berhasil kami dapatkan akan kami anyam menjadi kerajinan yang unik. Proses anyam kerajinan yang satu ini memang tidak mudah. Setiap lidi akan dipilih dan diproses terlebih dahulu agar layak anyam dan mudah dibentuk menjadi barang yang bernilai. Seperti yang Anda saksikan sekarang. Jadi jenis lidi yang digunakan itu adalah salah satunya dari kabung atau aren, yang mana lidi itu bisa dibuat kerajinan dan bisa didapatkan di sekitar Bukit Penyabung ini. Kerajinan yang kita bikin daripada lidi salah satunya adalah rika, bisa juga untuk sapu, sarung lampu tadi. Cara proses penjualan tergantung ada pemesan. Ketika ada orang yang memesan, kita itu baru bikin, baru kita jual. Ya pemirsa Desaku, di tangan saya ataupun di hadapan Anda ini sudah jadi kerajinan dari lidi yang diolah oleh ataupun sudah diproses oleh masyarakat Desa Pelangas. Nah, kita lihat dari keunikan dari anyaman di sini. Ini kalau misalnya pemirsa belum tahu, ini adalah apa Bang? Gantungan lampu. Jadi seperti ini ya. Ini udah rapi belum Bang? Bisa dirapihkan. Tapi bisa juga seperti itu. Oh bisa seperti itu. Jadi ini mungkin boleh dipoles sedikit aja, nanti bakalan sudah lebih bisa untuk dipasang ya Bang ya di rumah pemirsa nih. Nah ini adalah salah satu pemanfaatan potensi yang ada di Bukit Penyabung nih pemirsa. Nah kira-kira setelah ini akan ada apa lagi di Bukit Penyabung? Jadi saksikan terus Desaku. Perjalanan kami lanjutkan kembali dan masih di kaki Bukit Penyabung. Kali ini saya bersama masyarakat desa sedang berburu akar pohon yang sejak dulu dimanfaatkan sebagai tanaman herbal.
Aneka tanaman dan pepohonan yang tumbuh liar di kaki Bukit Penyabung ada yang digunakan sebagai bahan obat-obatan. Dan kali ini bersama tokoh desa Pak Masliadi, kami akan mencoba mengidentifikasi salah satu tumbuhan unik yang berkhasiat bagi kesehatan. Jadi teman-teman, ini namanya pohon mendangsang. Oh, ini namanya pohon mendangsang ya Bang ya. Biasa kita ambil akaran. Oh, akarnya. Akar. Nah, sebelum kita nanya akarnya nih Bang, ini untuk usia pohonnya sendiri ini sekitar berapa? Sekitar pohon belasan tahun. Oh, belasan tahun. Belasan tahun lah bisa kita ambil. Akar. Ini maksimalnya hanya besarnya seperti ini? Bisa lebih besar lagi ya? Bisa lebih besar, ada yang ukuran macam ini. Ada? Ada. Wah. Tapi ini yang kita cari yang ukuran macam ini. Oh, seperti ini. Oke. Nah, berarti ini untuk selain usianya tadi kan kita sudah tahu, berarti ini usianya adalah belasan tahun. Ini untuk manfaatnya bisa dimanfaatkan sebagai apa aja dalam pohon mendangsang ini? Biasa untuk manfaat kita ngambil akar mendangsang ini untuk jalan kembung-kembung. Oh, obat-obatan. Ya, obat-obatan. Selain itu, mungkin batangnya ataupun ada buahnya nggak ini Bang? Buahnya ada. Ada ya? Batang waktu dulu biasa diambil ke junjung sang. Sekarang ada lagi, cuma kita ambil akar. Manfaat akarnya saja, oke deh. Batang. Nah, berhubung saya penasaran dan untuk prosesnya seperti apa, boleh kita langsungkan aja Bang? Ya. Oke. Besen. Akarnya dipilihnya seperti apa ini? Pohon pedangsang merupakan salah satu pohon dengan khasiat herbal yang diyakini mampu membantu menyembuhkan aneka penyakit dalam. Saat proses pengambilan akar pohon ini, aroma mint dari getah akar pedangsang langsung tercium oleh saya. Terima kasih Bang. Ya pemirsa, ini adalah akar dari pohon mendangsang. Nah, coba kita lihat. Tapi tadi waktu abangnya pas dipotong tadi ya akarnya, ini mengeluarkan aroma yang menyengat, nggak bau. Cuman ini kayak lebih memang aroma-aroma tanaman herbal, khas herbal, obat-obatan seperti itu. Mirip balsem ya Bang. Sedikit banyaknya. Kalau kita hirup itu kayak seger gitu ya di paru-paru. Kayak nih, rasa. Wah, ini berarti bisa diminum ini ya Bang ya? Bisa. Setelah kita. Jadi seperti apa pemirsa? Jadi ikuti terus program Desaku. Bang. Nah, pemirsa Desaku, ini adalah akar dari pohon apa tadi Bang? Betangsang. Betangsang yang ada di Bukit Penyabung. Nah, ini tadi sudah dibersihkan dan diolah. Ini bisa kita lihat di tengah-tengah. Ini masih panas ya Bang? Nggak ya, udah nggak panas. Ini bisa kita lihat di sini akarnya ya Bang ya. Ini untuk direbus. Ini untuk proses perebusan tadi cuma pakai air saja ya? Ada nggak cara lain untuk menikmati akar ini? Ada, biasa kita campur gula aren. Oh, gula aren. Bisa dicampur kayak madu bisa juga. Oh, madu juga bisa ya. Kalau untuk buat pemirsa yang mungkin nggak bisa, ini kan agak-agak tawar. Coba saya rasakan lagi. Tetap sama seperti yang saya hirup tadi, yang pertama dipangkas tadi, semriwing.
semriwing, bahasa Indonesianya apa ya? Seger minnya itu di dada dan hangat oleh karena direbus tadi ya Bang ya. Untuk khasiatnya tadi ada apa aja Bang? Kita biasa untuk buang-buang angin, kan sakit perut. Oh, sakit perut. Lambung kita sakit. Oh, lambung. Berarti memang untuk lebih ke lambung ya. Jatuhnya ini bagus ya. Makanya saya harus bawa pulang nih pemirsa ya, karena orang sekecil ini biasanya punya masalah dalam lambung nih Bang. Oke, saya nikmati lagi ya Bang ya. Potensi Bukit Penyabung mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Plangas. Di hadapan saya adalah salah satu contohnya. Ramuan akar medangsang yang beraroma herbal menyegarkan ini membuat saya yakin jika sejak dulu masyarakat suku Jering menjadikan Bukit Penyabung sebagai apotik hidup. Hal ini didukung dengan kekayaan jenis tumbuhan yang ada di Bukit Penyabung dengan beragam manfaatnya bagi kesehatan. Bicara sedikit masalah Bukit Penyabung, bahwasanya Bukit Penyabung ini sangat luar biasa sekali potensi masalah obat-obat herbalnya, yang mana terdahulu nenek moyang kita sudah memanfaatkan beberapa tanaman di Bukit Penyabung seperti medangsang, yaitu berguna untuk buang angin seperti itu, ataupun untuk penyakit di wilayah perut, dan juga ada yang namanya pasak bumi atau yang kita sebut dengan merpule, yaitu untuk obat malaria dan penambah stamina, serta banyak lagi macam-macam seperti akar bajaka, ada akar ilalang di sana yang bisa dimanfaatkan secara turun-temurun, dan itu menjadikan suatu obat herbal yang sehari-hari ataupun digunakan oleh masyarakat Desa Plangas guna untuk mengobati segala macam penyakit yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang ringan dan sedang. Beragam keunggulan Desa Plangas kini tengah dikembangkan di Galeri Potensi Desa di tempat saya berada sekarang. Beberapa keunggulan ini akan menjadi daya tarik dari geosite Desa Plangas yang mengandalkan keunikan geodiversity baik dari alam, budaya maupun tradisi masyarakatnya yang hingga kini lestari. Nah pemirsa Desaku, itulah tadi beberapa perjalanan kita melihat potensi yang ada di Desa Plangas ataupun di Bukit Penyabung. Tadi kita sudah melihat proses pembuatan anyaman kerajinan dari lidi, dan ini juga di samping saya sudah ada produk-produk yang dibuat oleh masyarakat Desa Plangas, yaitu memanfaatkan potensi yang ada di Bukit Penyabung tersendiri. Nah pemirsa, kira-kira di episode berikutnya akan ada kejutan apa lagi di produksi Desaku, jadi terus saksikan program Desaku.